Hai hai hai, halo Virgo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Virgo ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kita mau membahas tentang kilas masa depan Virgo dan detil jodoh Virgo ya. Kita mau mengintip rumah tangga Virgo kelak. Dan ini sifatnya adalah general reading sayangku, ini buat seru-seruan aja ya. General reading artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. Yang pinter-pinter ya. Logis aja. Kan nggak mungkin ya jodoh Virgo tuh semuanya sama. Terus rumah tangganya dan kisah hidupnya semuanya sama. Itu nggak mungkin banget sayang, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan cinta, diberikan jodoh yang sesuai, yang sayang hanya kepada kamu dan kamu sayangi, yang memuja kamu dan menerima kamu apa adanya. Dan jalan kalian lancar hingga sampai kepada pernikahan. Kepada kamu diberikan hati yang lembut, hati yang penuh cinta, hati yang menjadi pusaran cinta, sehingga setiap lakumu adalah laku cinta. Dan hanya pribadi-pribadi yang baik yang datang kepadamu, oke ya? Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung atau terkoneksi. Apalagi jika sering berinteraksi ya, tambah terhubung. Oke, energi cintamu, Virgo. Ya. Kalau menyangkut hati itu nggak ada benar atau salah. Apapun pilihan yang kamu ambil atau yang kamu putuskan, itu semakin memperluas wawasan kamu akan kehidupan dan cinta. Wah, ini puisinya indah banget ya. Tidak ada benar dan salah. Ini saya jadi penasaran ini Virgo menikah dengan siapa? Karena menyangkut benar dan salah nih. Kira-kira siapa yang dinikahi Virgo? Oke, kita akan lihat detil-detilnya atau momen-momen peristiwanya, situasinya. I see. Wow, oke. Saya di sini cuma membacakan kartu. Oke, mau tarik ini dulu deh. Yin and Yang tidak seimbang, oke. Oke. Well. Ini di dalam pernikahan Virgo, ini ada banyak riak-riak ombak ya. Ada banyak sekali riak-riak ombak. Kalau misalnya saya lihat ini ada permasalahan finansial dan karir ya. Itu yang menjadi isu. Mungkin entah karena salah satu tidak mempergunakan atau tidak mengatur keuangan dengan bijak ya. Lantas itu menjadi bahan pertengkaran. Terus lalu di sini juga bisa memang ada mungkin secara finansial masih belum mapan. Dan itu membuat banyak pertengkaran atau riak-riak di dalam kehidupan rumah tangga Virgo. Dan akhirnya
Ini kalau misalnya saya lihat ini salah satu akan pergi ya. Salah satu akan pergi. Ini kemarin ada nemuin yang cerita kayak gini tuh zodiak apa ya? Aries kayaknya ya. Macem-macem. Ini salah satu akan pergi mungkin karena lelah atau gimana. Dan ini kalau saya lihat sih ini bisa jadi kamunya malahan gitu ya. Kamunya yang akan melangkah pergi atau gimana. Jadi di sini ada salah satu pergi untuk melanjutkan perjalanan, tapi saya akan lihat nanti bagaimana endingnya ya. Saya akan coba lihat peristiwanya lebih jauh lagi. Setiap rumah tangga itu memang selalu punya ujian masing-masing ya. Ada yang diuji dengan orang ketiga, ada yang diuji dengan perekonomian, ada yang diuji dengan kekayaan juga ada. Jadi masing-masing ada ujiannya ya setiap rumah tangga. Tinggal bagaimana komitmen kedua belah pihak. Apakah lulus ujian atau tidak? Karena yang rumah tangga happily ever after itu cuma ada di dongengnya H.C. Andersen. Steward of Pentacles, Strength, Emperor reverse, Two of Pentacles, and Sage of Cups. Oke, ini menarik nih ceritanya ya. Jadi pada awal-awal pernikahan dari Virgo itu ada perjuangan keras, bekerja keras gitu ya. Terus kemudian itu memulai dari nol, memulai dari awal hingga mencapai sebuah kesuksesan. Pada awal-awal sukses. Lalu dan yang namanya rumah tangga itu menjadi sesuatu kokoh gitu ya. Kokoh artinya everything is fine. Semuanya baik-baik saja gitu dan ya look so happy gitu pada awal-awalnya. Namun pada satu ketika entah bagaimana, ya ini namanya perjalanan ya. Dalam namanya perjalanan itu banyak. Perjalanan itu kan bukan hanya sekedar happy melulu. Tapi ada sedihnya juga, ada dukanya juga dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan ini yang sedang tarot babarkan satu kesatuan yang utuh. Namun di tengah perjalanan ini yang laki-laki, entah kalau misalnya kamu Virgo yang laki-laki ini berarti kamu, kalau kamu adalah Virgo perempuan berarti ini adalah suami kamu, ya. Mengalami sesuatu, entah mungkin dia usahanya jatuh, pekerjaannya jatuh, mengalami sesuatu atau mungkin dia sakit atau gimana ya. Dia mengalami sesuatu yang jelas ini dari laki-lakinya, ya. Mengalami sesuatu sehingga dia tidak berdaya gitu, tidak memiliki satu kekuatan lagi, dan itu mengakibatkan perekonomian rumah tangga itu akhirnya mulai kesulitan di sini, mulai harus menimbang kiri dan kanan, menimbang kiri dan kanan, dan itu cukup menyesakkan. Dan yang pergi ini adalah yang perempuan ya, istri yang pergi di sini yin and yang mulai terganggu ya, keseimbangan mulai terganggu. Lalu kemudian mulai kehilangan perasaan gitu ya. Dan ini yang pergi adalah yang perempuan. Sang istri yang pergi. Dan perginya karena apa? Karena faktor ekonomi gitu ya. Karena merasa nggak kuat, faktor ekonomi. Sementara sang suami ini adalah satu pribadi yang setia. Pribadi yang menunggu gitu ya. Pribadi yang sabar, pribadi yang setia, pribadi yang ya dia yang menunggu gitu ya, menunggu dia tidak apa ya, mungkin kayak nggak marah, nggak dendam, nggak gimana, dia menerima dengan sabar, menerima sang istri ini untuk kembali ke rumah, ya ini namanya perjalanan. And apakah kembali ke rumah? Nah itu nanti mending saya cari tahu aja ya. Apakah akan bersatu kembali atau berpisah, bertemu dengan yang lebih baik atau bagaimana gitu ya.
Oh, kayaknya disimpan di terakhir aja nih, biar seru. Oke, ini adalah kamu akan bertemu dengan orang ini itu melalui dua kanal. Dua kanal atau dua pintu. Yang pertama, kamu akan bertemu dengan dia melalui pintu pekerjaan. Bisa ketemu di kantor, mitra kerja, klien, atau misalnya pas melakukan perjalanan, sebelahan dong gitu sama seseorang dan kemudian kalian kenalan. Bisa jadi seperti itu. Atau karya, kalau bukan kerja itu karya. Karya Karya itu maksudnya kalian mungkin ngurusin satu kegiatan bareng-bareng. Kalian mungkin menjadi satu panitia di komunitas tertentu bersama-sama. Nah, itu namanya karya. Kemudian saling bertemu gitu ya. Akhirnya ya jiwa tertaut gitu. Kemudian kanal yang kedua itu adalah kalian akan bertemu melalui crowd atau keramaian. Keramaian itu apa? Misalnya pengajian, ibadah raya, sembayangan, upacara keagamaan apa, reunian, public space bisa. Lalu misalnya pas ada temen rame-rame makan di mana, temen kamu tuh ngajakin temen, nah itu kamu kenal sama dia. Itu bisa banyak banget di crowd ya. Crowd itu ya public space bisa ketemu di mall, di mana kayak di rumah sakit atau di mana gitu, everywhere bisa ya, sangat memungkinkan sekali. Dan di sini kamu di link di sini ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, lalu ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Oke, lalu di sini juga ada energi Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ada 9 zodiak ini yang dealing dengan kamu ya, kurang lebih. Oke, saya akan gali untuk inisial ya. Untuk inisial, kita akan lanjutkan perjalanan rumah tangga Virgo nanti ending ya. Untuk inisial di sini ada K, Kilo, ada E, Eko, ada I, India, ada F, Fanta, ada N, Negro, ada D, Delta, ada C, Cekidot, ada V, Viva, ada X, Extra, ada S, Susu, ada Q, Quebec, ada T, Tetra, ya, untuk inisial kurang lebih itu. Dan saya akan coba gali untuk ciri-ciri fisik ya, oke. Kita akan bergerak ke ciri-ciri fisik kira-kira siapakah yang akan menjadi jodoh Virgo. Oh ya, untuk ciri-ciri fisik ini perlu diketahui bahwa ini sangat subjektif. Kan nggak mungkin Virgo itu jodohnya tuh ciri-ciri fisiknya tuh kembar semua kayak gitu ya. Nggak mungkin sayang. Jadi ini hanya memuat sebagian kecil saja dari kalian. Oke, wait, belum. Ini hanya memuat sebagian kecil saja dari kalian. Artinya, jika kalian dekat sama seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan, go ahead, silahkan. Yang penting hati mantep. Ciri-ciri ini hanya membantu kalau misalnya kamu ketemu orang dengan ciri-ciri seperti ini, dan kamu tuh bisa tahu, wah, berarti dia dong, gitu ya. Oke. Untuk ciri-ciri. Bentar. Ini gimana sih? Terlalu emosi kayaknya. Oke, untuk ciri-ciri jodoh Virgo. Ada Sio Kelinci di sini, tahun kelahiran 75, 87, 99. Rambut ikal. Rambut ini rambut aslinya ya, rambut aslinya. Kalau misalnya botak gimana Bunda? Kalau botak ya kamu bisa lihat fotonya pas masih kecil ya. Kan pasti semua orang punya rambut ya, pernah punya rambut gitulah. Posturnya tinggi. Oke, di sini ada Capricorn, tadi sudah disebutkan. Ini berarti energi terbesar adalah Capricorn, atau kadang-kadang ini hanya menggambarkan tentang sifat dia. Ada Pisces juga tadi sudah disebutkan ya, oke. Oke. Di sini ada unsur tanah, ya. Di sini ada
Taurus, Virgo, Capricorn once again. Berarti ini sepertinya Capricorn ini kuat banget. Tapi bisa jadi hanya berupa energi Sun, Moon, Rising, Venus. Langsing. Ada Sio Babi di sini. Tahun kelahiran 718395. Saya akan buka dua lagi. Oh. Oke. Berarti ini semua zodiak masuk ya. Semua zodiak bisa karena di sini juga ada angin. Ada angin ini, ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Berarti semua zodiak bisa. So, do not worry, zodiak dia yang kamu tuju ada ya. Tapi tentu saja dengan zodiak-zodiak yang dominan ini tadi. Oke, ini bisa tinggi, bisa pendek. Jadi ada kedua kemungkinan, bisa tinggi, bisa pendek ya. Ciri-cirinya ini bisa salah satu, ya tentu saja salah satu atau beberapa, diambil beberapa ya. Jadi ada dua sio yang muncul di sini. Ada beberapa zodiak, beberapa energi untuk postur tubuh bisa tinggi, bisa pendek. Badan langsing tapi ya. Rambutnya ikal, oke. Saya akan coba gali untuk kesehariannya dia. Ini bisa menjadi pekerjaan atau aktivitas kegiatan hobi. Atau hal-hal yang berhubungan dengan dirinya ya. Light and love. Cahaya dan cinta. Oke, jadi gini. Orang ini dia itu jiwanya tuh welas asih. Sangat penyayang, that's why kenapa dia apa-apain dia tetap menunggu ya. Dia apa-apain dia tetap cinta, sekalipun misalnya kamu pergi meninggalkan dia ini tetap sayang, tetap cinta. Ya. Dan yang dia lakukan dalam kesehariannya ini dia menolong banyak orang, dia menolong banyak makhluk. Ada kemungkinan dia animal rescue, karena dia nggak tegaan orangnya ngelihat binatang yang kelaparan, dia akan kasih makan. Dia banyak menolong orang, misalnya kayak lihat orang penjual koran itu dia akan merogoh kocek untuk memberi ya. Oke. Jadi dia adalah seseorang yang penyayang. Ya, orang yang penyayang dan penuh cinta itu biasanya dipelihara Tuhan. Minimal cukup kehidupannya. Dia adalah seorang pecinta lingkungan. Nah, ini orang mah keren banget ya. Kalau dari ciri-cirinya ini kayak ciri-ciri spiritualis ya. Dia menyayangi tumbuhan, dia menyayangi binatang. Aduh, keren banget. Melindungi, menyayangi. Ya, ini sih keren banget. Awesome personalities ya. Dia adalah seseorang yang kreatif ya. Jadi misalnya bekerja pun pekerjaannya adalah pekerjaan yang kreatif, yang membutuhkan inovasi, yang membutuhkan ideas gitu, ide-ide, membutuhkan perkembangan-perkembangan, bukan sebuah pekerjaan yang statis gitu ya. Orangnya kreatif ya. Ini dia suka mungkin bikin-bikin apa-apa gitu tuh bagus gitu ya. Kreatif itu tidak selalu seni ya. Memang bisa seni, bisa misalnya melukis, nyanyi, apa segala macam bisa. Tapi kreatif itu lebih kepada daya cipta. Ya. Oke, dia juga bisa jadi senang menulis ya, senang menulis, terus kemudian dia suka gitu dengan buku-buku dan dia suka dengan orangnya senang menulis, terus kemudian dia juga menyukai kayak mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan administrasi gitu dia cukup jago sih, mungkin bisa berprofesi sebagai accounting, terus kemudian administrasi juga bisa, bekerja di pemerintahan yang misalnya kayak di pegawai negeri tapi yang berkaitan dengan administratif ya, ada banyak sekarang, itu bisa banget. Kalau misalnya usaha, mungkin bisa usaha apa ya, kalau usaha
Kalau usaha sendiri mungkin bisa jual buku gitu kali ya. Kosakata pekerjaan Bunda sangat terbatas, so silahkan dikembangkan sendiri. Bisa juga dia bekerja di bidang hukum, lawyer, advokat, penasehat hukum, terus kemudian em, aparat keamanan atau security, bisa di bidang kayak misalnya kayak tentara apa TNI gitu bisa ya, polisi gitu itu bisa banget. Jadi banyak banget, silahkan dikembangkan ya. Dia bergerak di hal-hal seperti itu dan saya akan coba gali bagaimana perasaan dia kepada kamu. Dia tuh sangat perhatian. Aduh, ini mah sebetulnya perfect banget orangnya ya. Ya memang dalam perjalanan rumah tangga ada sedikit ujian, tapi apa ya? Ini sayang banget kalau misalnya kamu ninggalin orang yang seperti ini. Jangan menangis gitu. Jadi kalau misalnya kamu sedih, itu dia udah langsung gercep. Udah langsung ngapain gitu. Ya, dia berharap kamu menemani dia even di dalam masa-masa sulitnya ya. Dia berharap untuk I need you to stay. Aku tuh pengen kamu menemani aku dalam masa-masa sulit. Oke. So, kalau misalnya kamu melihat video ini dan one day memang kalian mengalaminya, apapun ujian, apapun cobaan, ya, kamu bisa bertahan mungkin ya melihat. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya sama kamu. Ini benar-benar orang yang setia. Aduh, ini mah keren banget. Keren ya, sayang banget kalau misalnya kamu menyanyiakan orang seperti ini sayangku ya. Dan kita lihat apakah how's this relationship gonna end ya. Seperti apa sih hubungan ini nanti berakhirnya itu seperti apa. Setelah kamu pergi gitu meninggalkan dia, apa yang akan terjadi gitu ya. Reconsider. Reconsider itu artinya dipertimbangkan. Berarti ini endingnya atau closingnya adalah ini nanti terserah kepada kamu. Bola ada di tangan kamu. Karena ya memang gimana pun ini yang pergi dari hubungan ini adalah kamu ya. Bukan dia. Dia tetap di situ-situ aja dan kamu yang pergi. Nah, keluar kartu reconsider berarti ini memang besok ke depannya bagi kamu bagaimana dan apa yang menjadi keputusan kamu. Apakah kamu akan pergi meninggalkan dia atau kamu akan kembali dan menua bersama-sama dengan dia. Ini sebuah sebuah cerita yang masih endingnya itu kayak ibaratnya pilihan ada di tangan kamu. Gitu ya Virgo ya. Endingnya di tangan kamu. Dan kalau misalnya kamu memutuskan untuk kembali kepada dia dan memulai lagi bersama-sama, itu segala sesuatunya akan mulai membaik karena yang namanya ujian, kehidupan tuh seperti itu ya, misalnya habis dari atas terus kemudian jeblos ke bawah, itu dia akan perlahan naik lagi ya, akan perlahan naik lagi, seperti itu siklusnya ya. Tapi tentu saja biasanya kalau orang udah di bawah gitu biasanya nggak tahan ya, karena nggak tahan gitu dengan segala hal yang terjadi. Oke Virgo, it's up to you. Kalau misalnya kamu one day kamu menjumpai ini dalam rumah tangga kamu sudah tahu dan kamu ingat readingan saya ya, oke? Well, jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan jika kamu tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya, tungguin Bunda live ya, jangan WhatsApp, oke? Tungguin Bunda live ya. Saat Bunda live, kamu boleh nanyain apa aja di situ, oke? Well, thank you kesayangan, terima kasih Virgo. Aku doain kamu bahagia di dalam cinta dan menjadi pusaran cinta. I love you Virgo, bye-bye.